Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodomi yang akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Rudi Saputra. Kepada Rudi Saputra kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom, yang mana banyak kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita saat ini, yang mana seharusnya lembaga pendidikan yang bernama dengan pesantren ataupun panti asuhan bukannya lagi menjadi tempat belajar, tempat dididiknya karakter agama seorang anak. Namun banyak kita dengar sekarang kejadian malah pondok pesantren ataupun panti asuhan berubah menjadi tempat di mana anak-anak diajarkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Misalnya, saat ini baru saja kita dengar terjadi bahwa di suatu pondok pesantren atau panti asuhan terjadi anak-anak tersebut diajarkan tindakan sodomi. Mereka disodomi dari sejak kecil, dan hal ini sangat melenceng dari ajaran agama Islam, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Lut. Kisah Nabi Lut alaihissalam ini memiliki banyak hikmah yang dapat kita petik dan kita renungkan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kota Sodom adalah kota yang menjadi tempat Allah titipkan kepada Nabi Lut agar menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam di kota Sodom tersebut. Sehingga kota Sodom tersebut pada awalnya adalah sebuah tempat atau sebuah negara yang mana di situ sangat makmur rakyatnya. Sumber daya alamnya melimpah, mereka saling bergotong royong dan sangat makmur. Namun dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Lut alaihissalam, negeri tersebut ditimpas, negeri yang berbatasan langsung dengan kota Sodom tersebut tertimpa musim paceklik, sehingga mereka susah untuk mendapatkan bahan pangan dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan kota Sodom, pada saat itu kota Sodomlah kota yang megah dan mereka tidak mengalami musim paceklik tersebut, sehingga negara-negara tetangga atau negara-negara jiran pergi ke kota Sodom untuk melakukan transaksi jual beli atau barter. Sehingga iblis melihat bahwa kota Sodom ini menjadi pusat atau ikon pada saat itu,
sehingga muncullah peluang iblis untuk menghasut para warga-warga Sodom. Sehingga apa? Mereka melakukan tindakan-tindakan seperti merampas hasil jual beli mereka dan menaikkan harga jual beli atau barter pada saat itu. Dan yang paling parahnya adalah warga Sodom melakukan kegiatan lesbi atau kawin sesama jenis, yang laki-laki kawin dengan laki-laki dan yang perempuan kawin dengan perempuan juga. Hal itu kita sebut dengan kata sodomi. Maka perbuatan tersebut sangat keji. Karena kenapa? Sehingga diutuslah Nabi Lut alaihissalam untuk merubah perilaku mereka. Seiring dengan waktu dan berkembangnya hijrahnya atau dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Namun yang Nabi Lut alaihissalam rasakan pada saat itu tidak ada perubahan terhadap masyarakat Sodomi. Bahkan mereka semenjak datangnya Nabi Lut alaihissalam berani menentang, bahkan mengusir Nabi Lut alaihissalam, sehingga pengusiran Nabi Lut alaihissalam tersebut diabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Yang mana artinya tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, usirlah mereka. Siapa yang diusir? Kaum Lut, Nabi Lut berserta dengan kaumnya dari negeri ini. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menganggap dirinya suci. Itulah perkataan dari kaum Sodom tersebut terhadap Nabi Lut. Maka mereka ingkar dengan ajaran, dengan agama, dengan nasihat, serta mauidhah yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Sehingga pada saat itu Nabi Lut pasrah dengan keadaan tersebut. Karena ia tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa. Beliau sudah memperingatkan mereka setelah berdakwah kepada mereka. Tetapi yang Nabi Lut rasakan adalah penolakan dan bahkan Nabi Lut diboikot sampai diusir oleh kaum Nabi Lut tersebut. Sehingga Nabi Lut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pasrah akan keadaan tersebut. Seiring dengan pengaduan atau menyerahnya pasrahnya Nabi Lut alaihissalam, Allah turunkan 3 malaikat. Yang mana 3 malaikat tersebut Allah turunkan kepada kaum Sodomi. 3 malaikat tersebut menjelma sebagai seorang yang tampan, gagah, dan besar. Sehingga pada saat itu, jikalau memang masyarakat Sodomi mengetahui kedatangan 3 pemuda tersebut, mungkin mereka akan berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Sehingga ketiga tamu tersebut datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Pada saat itu, dibukalah pintu rumah Nabi Lut alaihissalam oleh anaknya. Ketika dibuka, anak Nabi Lut, seorang putrinya tersebut heran, siapa ini? Mereka tidak pernah menjumpai 3 orang tersebut. Sehingga para malaikat bertanya kepadanya, apakah kami boleh masuk? Dan dijawab oleh anak Nabi Lut alaihissalam, tunggu sebentar, saya tanya kepada ayah saya. Itulah kemuliaan serta hakikatnya wanita yang sebenarnya. Mereka tidak sembarangan memasukkan orang lain ke dalam rumahnya. Maka anak Nabi Lut datang kepada Nabi Lut dan bertanya, wahai ayahku, ada 3 orang pemuda yang datang di depan rumah kita. Apakah mereka boleh masuk? Sehingga Nabi Lut memperkenankan ketiga pemuda tersebut untuk masuk dan bertamu ke dalam rumahnya. Setelah masuk 3 tamu tersebut, Nabi Lut ingatkan kepada anak dan istrinya, karena beliau khawatir, karena ketiga pemuda tersebut, jikalau memang dilihat oleh orang-orang kaum Sodom, mereka akan tertarik gitu, karena udah ganteng, gagah, tampan, kadang siapa yang gak selera gitu. Makanya dipesankan oleh Nabi Lut kepada anak dan istrinya, jangan beritakan akan kedatangan 3 tamu tersebut kepada kaum Sodom. Namun tetapi istri Nabi Lut ingkar dan tidak patuh akan perintah suaminya, sehingga ia pergi dan mendatangi kaum Sodom. Ia katakan bahwa di rumahnya terdapat 3 orang lelaki yang gagah, perkasa, dan tampan yang sedang bertamu. Sehingga masyarakat Sodom berbondong-bondong datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Lut heran, siapa yang memberitahukan mereka akan kedatangan tamu tersebut? Karena sebenarnya udah dirahasiakan gitu akan kedatangan mereka, karena ditakutkan terjadi hal yang sedemikian. Sehingga pada saat itu berbondong-bondong kaum Sodom datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, dan sehingga tidak dapat dibendung lagi, sebegitu ramainya mereka ingin berjumpa, ingin melihat sosok yang 3 orang tersebut tadi. Sehingga pada saat itu juga
Nabi Lut alaihissalam pasrah dengan keadaan tersebut. Ia mengatakan kepada tamunya, "Wahai tamuku, aku tidak memiliki senjata yang hebat, senjata yang canggih untuk menghalangi mereka. Dan aku tidak memiliki kerabat atau sanak saudara yang hebat untuk bisa melawan mereka. Maafkanlah aku jika di posisi ini aku tidak bisa melindungi kalian." Kemudian para malaikat mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, "Wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang Allah titipkan untuk memberikan azab kepada kaum Sodom." Sehingga pada saat itu kaum Sodom tidak dapat dibendung lagi, sehingga mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk, mereka heran. Pandangan mereka hitam, gelap, seakan-akan mereka buta. Karena itulah azab yang pertama Allah turunkan kepada mereka. Sehingga para malaikat memerintahkan kepada Nabi Lut beserta dengan anak dan istrinya, "Pergi kalian dari rumah ini, tinggalkan rumah ini." Namun akan tetapi ada satu pesan yang disampaikan oleh malaikat tersebut. "Jangan sesekali kalian memandang ke belakang." Namun akan tetapi Nabi Lut alaihissalam mengikuti perintah dari malaikat tersebut. Ia pergi bersama anak dan istrinya meninggalkan rumahnya. Namun akan tetapi di tengah perjalanan tersebut, inilah istri Nabi Lut lagi dan lagi mengingkari atau tidak patuh terhadap perintah suaminya. Ia melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Ia berubah menjadi batu. Dan Nabi Lut tetap menjalankan, tetap berlari ke depan tanpa memandang ke belakang. Itulah kisah Nabi Lut dengan kaum Sodom tersebut. Apa pesan, apa kesan yang bisa kita ambil, pelajaran kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, sodomi ini adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang melakukan sodomi tersebut. Karena kenapa? Seperti yang terjadi pada kaum Sodom. Allah tenggelamkan mereka. Bahkan ada riwayat mengatakan Allah balikkan mereka lagi dari dunia ini. Yang selanjutnya, apa pesan yang kita ambil? Sebagai seorang wanita, kita jika memang di rumah kita, misalnya ada suami ataupun kita sebagai anak perempuan, jika memang ada tamu yang ingin datang pada rumah kita, jangan sesekali kita membiarkan mereka masuk tanpa izin seorang kepala keluarga, seorang suami ataupun seorang ayah. Pesan selanjutnya apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi tersebut? Patuh. Kita harus patuh kepada perintah suami dan tidak boleh ingkar. Jika kita ingkar, yang terjadi seperti yang kepada istri Nabi Lut. Pertama, ia ingkar akan pesan Nabi Lut. Jangan sampaikan bahwa di rumah kita ada tamu yang tampan dan gagah. Namun ia mengabarkan kepada kaum Sodomi. Selanjutnya, telah malaikat perintahkan jangan melihat ke belakang. Tapi ia ingkar juga. Ia tidak patuh akan perintah tersebut. Ia lihat ke belakang. Maka apa yang terjadi? Allah laknat dia. Allah ubah dia menjadi batu. Maka itu pesan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut tersebut. Dan pesan yang moral yang dapat kita ambil dan yang paling kita utamakan adalah sodomi ini adalah hal yang tidak bisa kita normalisasikan di negara ini. Negara telah melarang, bukan lagi agama. Kalau dalam agama sudah jelas bahwa sodomi, pecinta atau nikah sesama jenis itu adalah haram gitu. Karena tidak sesuai dengan aturan dan syariat di dalam Islam itu sendiri. Ya, jadi begitu dia. Oke, baik, Bang Rudi Saputra. Jadi di zaman sekarang mungkin masih ada yang melakukan hal yang sedemikian, bisa kita bilang kalau bahasa gaulnya LGBT, gitu ya. Bendera pelangi. Iya, bendera pelangi. Nah, bagaimana upaya kita ketika melihat orang yang masih melakukan LGBT tersebut gitu? Betul. Karena itu tadi, LGBT adalah perbuatan yang haram. Islam telah melarang, bahkan Indonesia, negara kita telah melarang yang namanya mengibarkan bendera pelangi. Yang mana bendera pelangi sekarang digambarkan dengan LGBT. Iya. Apa langkah yang bisa kita ambil jika memang masih ada mungkin di sekitaran kita orang-orang yang melakukan tindakan LGBT? Sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman." Sebagaimana yang di dalam sabda Nabi tersebut dikatakan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran adalah seperti LGBT, adalah perbuatan kemungkaran yang memang tidak sesuai dengan ketentuan atau syariat agama Islam. Sehingga apabila kalian melihat kemungkaran, dikatakan oleh Nabi, maka hendaklah kalian merubah dengan tangannya. Kita ubah dengan tangan kita semaksimal mungkin, semampu kita ubah dengan cara apapun itu. Yang kedua, Rasulullah katakan, fa'ilam yastati' fa bilisani, dan jika memang tidak mampu maka dengan lisan kita nasihatkan kepada mereka bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang Allah benci. Allah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Kita jelaskan kisah-kisah yang terjadi pada saat masa Nabi Lut. Karena bagaimanapun ceritanya, kisah pada Nabi Lut adalah awal mula terjadinya sodomi atau pecinta kawin sesama jenis. Yang terakhir,
fa illam yastati' fa biqalbi. Kita nasihatkan dari hati ke hati, bilang bahwa ini perbuatan yang enggak baik. Mau sampai kapan begini aja? Itulah langkah yang bisa kita ambil sebagai orang muslim. Sebagai yang demikian itu dikatakan apabila kita telah menyampaikan dengan hati, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahul Muslimin. Jadi dalam hadis tersebut telah dikatakan apabila di arah kita melihat kemungkaran itu banyak. Misalnya dalam LGBT tadi dan lain sebagainya. Itulah langkah yang bisa kita ambil. Kita nasihati dengan tangan kita. Dengan tangan kita, contoh kita buat peraturan-peraturan seperti negara. Negara telah membuat peraturan dilarang mengibarkan bendera pelangi gitu. Dan selanjutnya dengan lisan. Dengan lisan kita misalnya mungkin ada kerabat atau teman kita yang melakukan tindak LGBT, kita nasihati. Nah, selanjutnya dengan hati, kita masuk antara hati dengan hati, kita bicarakan dari hati ke hati gitu. Tapi jangan dari hati ke hati kita tertarik dengan dia jadinya. Makanya jadinya kita jadi kaum Sodom, jadi homo sama dia gitu. Kebalik jadinya. Kebalik gitu. Kita yang login. Jadi marilah kita sama-sama kita hindarkan perbuatan sodomnya tersebut. Dan atas kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi, orang-orang yang melakukan sodomi, maka bertobatlah. Sebelum pintu taubat Allah tutup. Karena kenapa? Perbuatan sodomi sangat Allah benci. Bahkan terjadi seperti kaum Sodom tadi. Allah tenggelamkan mereka. Maka jangan sampai itu terjadi kepada diri kita ataupun keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi begitulah Bapak Ibu teman-teman sekalian tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodomi. Bagaimana Allah sangat membenci kaum tersebut sehingga Allah balikkan mereka semua yang melakukan LGBT gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sodomi. Jangan sampai kita melakukan LGBT. Dan buat kalian yang sudah sempat melakukan, cepat-cepatlah untuk tobat gitu. Karena kalau dari diri kalian mau bertobat pasti bisa gitu. Ya, Allah menerima segala pintu taubat sebelum terlambat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.